Oke, halo Anda semua. Pernah nggak sih lihat foto temen di medsos, tiba-tiba jadi keren banget kayak foto studio? Atau mungkin gaya vintage Polaroid gitu? Atau malah jadi karakter fantasi ya? Nah, itu dia. Selamat datang di fenomena edit foto pakai AI alias Artificial Intelligence yang lagi banjir banget di mana-mana. Di TikTok, Instagram, wah pokoknya rame. Betul. Anda udah kasih kita nih beberapa catatan sama artikel soal tren ini. Nah, misi kita sekarang, kita mau bedah bareng-bareng. Ini sebenarnya apa sih? Kenapa bisa viral cepet banget? Terus, apa aja yang perlu kita perhatiin? Penting tuh. Tujuannya, biar Anda cepet dapet intinya, jadi well-informed lah, tanpa ribet nyaring info sendiri. Oke, siap ya? Mari kita langsung selami lebih dalam. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya edit foto AI ini? Oke. Gampangnya gini, ini tuh proses pakai kecerdasan buatan, bisa buat ngedit, bisa buat ngubah total, atau malah bikin gambar baru dari nol. Beda banget ya sama cara lama. Beda banget, kalau dulu kan pakai Photoshop gitu, perlu skill khusus, perlu waktu lama. Nah, sumber-sumber yang Anda kasih itu nunjukin kalau AI ini gampang banget pakainya. Iya, intuitif gitu ya. Betul, bisa cuma pakai perintah teks, prompt gitu istilahnya. Misalnya kita ketik aja, ubah latar jadi pantai pas sunset, atau ganti baju jadi jas formal gaya studio. Gitu doang. Atau fitur sekali klik juga banyak ya. Kayak buat perjelas foto, hapus objek, atau filter-filter artistik gitu. Nah, iya itu. Gampang banget kan? Dan Anda pasti udah ngerasain kan efeknya. Rasanya kayak ada di mana-mana gitu ya foto-foto AI ini. Iya, di lini masa penuh banget. Kenapa bisa seviral ini? Nah, dari materi yang Anda kasih, salah satu poin kuncinya itu demokratisasi kreativitas. Demokratisasi kreativitas, maksudnya gimana tuh? Gini, dulu kan kalau mau bikin visual keren, perlu alat mahal, perlu jago ngedit. Sekarang cukup modal smartphone sama ya imajinasi Anda aja. Wah, menarik. Jadi batasannya bukan di alat lagi ya, tapi di ide kita. Kurang lebih gitu. Yang menarik di sini tuh batasan teknis kayaknya mulai geser diganti sama imajinasi. Tentu skill pro masih penting ya buat kerjaan kompleks. Oke, paham. Tapi buat ekspresi diri sehari-hari, AI ini buka pintu lebar banget. Terus faktor kedua, hasil instan tapi kualitasnya tinggi. Coba bayangin, dalam hitungan detik bisa dapat foto yang kelihatan realistis atau estetik. Dulu kan perlu fotografer beneran. Bener banget. Cepatnya itu loh kayak nagih gitu ya. Dan ini nyambung nih ke faktor ketiga yang menurut saya kuat banget. Kekuatan tren media sosial. Nah, ini dia nih. Di sini ledakannya paling kerasa kan? Anda pasti lihat dong, tren foto studio ala Korea atau yang lagi rame tuh yearbook gaya 90-an. Haha, iya ya, yang selfie biasa jadi kayak foto headshot gitu kan. Iya, keren banget. Atau tren foto Polaroid vintage dadakan. Ada juga yang kreatif gabungin foto lama sama latar baru, atau ganti latar belakang ke tempat impian kayak Tokyo atau puncak gunung. Itu semua didorong sama challenge di medsos, sama rasa FOMO juga kali ya, takut ketinggalan gitu. Pasti, FOMO-nya kencang banget kayaknya. Tepat. Terus yang bikin ini makin nempel, ini juga ada di beberapa artikel Anda faktor keempat, personalisasi yang mendalam. Maksudnya gimana tuh personalisasinya? Ini bukan sekedar filter generik yang sama buat semua orang. AI itu bisa nyesuaiin detailnya loh, kayak pencahayaan, model bajunya, bahkan mood fotonya bisa disesuaiin sama maunya kita. Oh, jadi lebih spesifik ya? Iya, jadi hasilnya terasa gue banget gitu. Unik, bukan cuma niru. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ini soal teknologi yang bantu kita ekspresiin diri lebih kaya dan personal. Masuk akal, masuk akal. Dan fitur-fitur yang bikin ini semua bisa kejadian juga makin canggih ya. Kayak generative fill itu kan, yang bisa ngisi area kosong di foto. Iya, buat ngilangin orang atau nambahin objek gitu kan. Betul. Terus ada juga yang buat perbaikan kualitas otomatis, kayak aplikasi Remini tuh, yang bikin foto burem jadi HD. Itu populer banget ya Rimini. Banget. Terus ganti latar belakang instan, transformasi wajah, juga inget face app nggak? Yang bisa bikin senyum, kelihatan lebih tua atau muda, ganti gaya rambut. Oh iya, Face App sempat viral banget juga kan? Nah, itu dia. Bahkan ada style transfer. Jadi foto kita bisa diubah kayak lukisan Van Gogh atau jadi gaya anime.
Aplikasi pendorongnya juga banyak. Ada Gemini yang pakai prompt, Canva yang udah ada fitur AI-nya, sampai Rupa.ai buatan Indonesia tuh buat foto studio. Wah, lengkap ya pilihannya. Tapi nih, di tengah serunya mainan AI ini, beberapa catatan analisis Anda juga ngingetin soal sisi lainnya yang perlu kita waspadai gitu. Nah, iya, penting nih. Apa aja tuh? Pertama, soal privasi data. Kan kita unggah foto pribadi kita ya. Itu fotonya disimpan di mana? Dipakai buat apa? Sama si AI. Itu perlu kita pikirin. Bener juga ya. Kadang kita main unggah aja. Kedua, potensi disinformasi. Karena hasilnya realistis banget, ini bisa disalahgunain buat bikin hoax atau deepfake yang makin susah dibedain mana asli mana palsu. Wah, ini agak ngeri sih ya. Iya. Terus ketiga, ada kekhawatiran soal standar kecantikan.